Valentino Rossi Raja MotoGP Qatar PD bisa naik podium musim ini. Seperti kalian tahu, Valentino Rossi baru saja menginjak usia ke-42 bulan Februari kemarin. Tercatat 23 musim lamanya Valentino Rossi sudah berkarir di MotoGP. Pembalap satu angkatan Valentino Rossi sudah banyak yang memilih pensiun. Makanya Valentino Rossi dinobatkan sebagai pembalap MotoGP paling tua musim ini. Meski begitu, pembalap berjulukan The Doctor itu masih kompetitif dengan pembalap yang lebih muda usianya. Fakta menariknya, Valentino Rossi tercatat sebagai raja sirkuit Losail Qatar yang menjadi host MotoGP ronde pertama musim ini. MotoGP Qatar sendiri pertama kali menjadi host pada tahun 2004 lalu, yang berhasil dimenangi Sete Gibernau. Valentino Rossi kemudian merebut kemenangan di MotoGP Qatar tahun 2005 sampai tahun 2006. Ducati lewat Casey Stoner berhasil menyalip dengan mengukir 3 kemenangan beruntun, tahun 2007 sampai tahun 2009. Valentino Rossi kembali mengkoleksi kemenangan di musim 2010. Terhitung MotoGP Qatar tahun 2011 sampai tahun 2014, Valentino Rossi paceklik kemenangan, harus mengakui penampilan Jorge Lorenzo, tahun 2012 sampai tahun 2013, dan Marc Marquez, 2014. Valentino Rossi berhasil kembali jadi juara MotoGP Qatar musim 2015. Sekaligus Valentino Rossi menggenapkan 4 kali juara di MotoGP Qatar. Pencapaian yang sama dibukukan Casey Stoner dengan 4 kali kemenangan. Menjadi raja sirkuit Losail Qatar, Valentino Rossi PD bisa naik podium. Setelah tes di Qatar, saya merasa kuat dan keseimbangan motor bagus, kata Valentino Rossi. Saya berhasil memecahkan rekor pribadi saya di sirkuit Losail, yang mana penting dan positif buat saya. The Doctor punya target masuk 5 besar klasemen akhir MotoGP 2021. Selain itu, podium ke-200 masih menjadi target yang paling mungkin terrealisasi buat Valentino Rossi. Saya pikir ada banyak pembalap dengan motor berbeda yang juga kuat. Tapi, kami berbeda dengan mereka, kecepatan balap kami sepertinya lebih bagus, tambahnya. Jadi, saya merasa kami siap untuk membuka musim di akhir pekan ini. Atmosfer di tim sangat bagus, kami bekerja dengan baik dan arah yang benar. Saya menantikan musim yang benar-benar akan berlangsung dalam beberapa hari, ucap Rossi. Jorge Lorenzo disebut terkena sindrom pensiun, begini penjelasannya. Jorge Lorenzo memang sudah tak lagi menjadi pembalap MotoGP. Sejak dirinya memutuskan pensiun pada 2019 silam, ia lebih banyak menghabiskan waktu mulai dari liburan hingga mencoba peruntungan pekerjaan lain. Namun belakangan ini, Jorge Lorenzo justru sering bikin ulah di media sosialnya. Cal Crutchlow jadi sasaran bahan ejekan mantan pembalap Yamaha tersebut. Hal itu membuatnya perang komentar di media sosial dengan dua pembalap, Jack Miller dan Alex Espargaro. Menurut manajer Danilo Petrucci, Alberto Fergani, menyebut bahwa Lorenzo terkena sindrom pensiun. Ia sengaja melakukan ulah agar bisa diperhatikan lebih. Lorenzo sedang menikmati relaksasi di Maladewa, aku melihat beberapa foto di media sosial. Tapi kupikir dia mulai bosan, dia sedang melalui sindrom pensiun dari balap motor, ungkap Fergani seperti dilansir dari Motorsport. Menurut Fergani, Lorenzo masih belum siap untuk pensiun. Jorge di sisi yang lain, terlihat bosan, karena dia pensiun saat usianya 30 tahunan, sambungnya. Itu seperti ketika kau berlibur, kau sudah 2-3 minggu jauh dari rumah, kau masih menikmati liburanmu. Tapi jika kau pergi setahun, kau akan bosan. Dan Lorenzo menurutku berada di posisi itu, jelasnya. Enea Bastianini akui sudah belajar banyak pada tes pramusim. Pebalap anyar Sponsorama Racing yaitu Enea Bastianini mengaku sudah banyak belajar pada tes pramusim lalu. Pelajaran itu kemudian dijadikannya sebagai modal berharga dalam menatap seri perdana di GP Qatar. Sebagai pebalap anyar alias rookie, Enea Bastianini punya harapan besar untuk bisa bertransisi dengan mulus di kelas Premier untuk merealisasikan harapannya itu. Ia bekerja keras pada tes pramusim untuk menemukan sentuhan terbaik pada motor barunya. Minggu ini akan menjadi balapan MotoGP pertama saya. Saya sangat senang dengan hasil tes pramusim dan perkembangannya. Saya bersenang-senang dan yang terpenting saya sudah mulai memahami cara kerja MotoGP. Saya pikir saya telah belajar banyak tetapi kami masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan, ucap Bastianini saat diwawancara oleh media setempat. Ini bukan kategori yang mudah, tapi saya berharap bisa meraih hasil yang memuaskan untuk balapan sesungguhnya, di mana itu akan lebih penting dan esensial untuk menunjukkan kemajuan. Sebagai informasi, Bastianini dan Marini masih akan menggunakan motor edisi lawas dari Ducati.
Mereka akan memakai Desmosedici GP19 sebagai media untuk unjuk gigi. Meskipun masih memakai motor lawas, tetapi Bastianini yakin hal itu bukan jadi halangannya untuk berbicara banyak. Ia tahu Ducati memiliki motor yang bagus dari tahun ke tahun. Motor edisi tahun lalu sekalipun masih bisa dikendarai secara kompetitif untuk musim ini. Rossi dicerah ke Petronas, Jarvis akui tim pabrikan Yamaha jadi beda. Kepergian Valentino Rossi ke tim Petronas Yamaha diakui Direktur Manajer tim Yamaha, Lin Jarvis, membuat tim pabrikan Yamaha menjadi terasa berbeda. Tetapi, Jarvis enggan meratapi hal itu dan meyakini bahwa Monster Energy Yamaha dan Rossi bisa sama-sama menuai hasil positif, meski tak bersama lagi. Sebagaimana diketahui, Rossi memang harus meninggalkan tim pabrikan Yamaha pada gelaran MotoGP 2021. Dedakter julukan Rossi terhempas ke tim satelit Yamaha, yakni Petronas Yamaha. Hal ini terjadi usai Fabio Quartararo datang ke tim pabrikan Yamaha dan mengisi posisinya. Rossi yang memilih melanjutkan karir panjangnya di MotoGP, mau tak mau terlempar ke Petronas. Penampilan terakhir Rossi dengan Monster Energy Yamaha pun terjadi di MotoGP Portugal 2020 yang berlangsung di sirkuit internasional Algarve, Portugal. Balapan berlangsung penuh emosional bagi pihak-pihak di tim pabrikan Yamaha serta Rossi. Jarvis sendiri turut terhanyut dalam emosional mendalam. Meski begitu, Jarvis memastikan bahwa dukungan penuh tetap akan diberikan kepada Rossi pada musim 2021. Jarvis mengakui kondisi di tim pabrikan takkan lagi terasa sama tanpa kehadiran Rossi. Sebab pembalap gaek itu sudah memegang peranan penting di tim itu dalam waktu yang begitu lama. Momen penting menjalani balapan terakhir di Portimao bersama Rossi. Setelah itu, semua akan berbeda. Dari sudut pandang lain, akan berbeda tapi mungkin tidak terlalu banyak, ujar Jarvis. Dia akan selalu menjadi pembalap resmi dalam segala hal. Beberapa perkembangan akan datang lebih dulu, ini jelas. Tetapi, Valentino Rossi tetap sangat penting bagi kami. Para teknisi akan melihat data semua orang untuk mengembangkan motor, tutur Jarvis.